Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Herliana dengan NPM C1C0230021. Di sini aku akan membahas sedikit ulasan materi tentang bab 6, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, di bab 6 ini teman-teman kita akan membahas tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Nah, yang dimana di bab 6 ini itu menjelaskan tentang secara menyeluruh tentang perlakuan akuntansi atas transaksi aset tetap yang terjadi antara entitas induk dan entitas anak, termasuk bagaimana transaksi tersebut memengaruhi laporan keuangan di konsolidasian. Nah, dalam akuntansi konsolidasi, induk dan anak dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi atau yang namanya adalah economic entity concept, yang dimana artinya itu adalah semua transaksi antara entitas dalam grup tidak dianggap menghasilkan keuntungan ataupun kerugian yang nyata karena aset atau sumber daya tersebut masih berada dalam lingkungan grup yang sama, seperti itu. Nah, karena mereka masih berada dalam lingkup grup yang sama, jadi semua keuntungan ataupun kerugian baru dianggap terrealisasi jika transaksi dilakukan dengan pihak luar ataupun di pihak non-afiliasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Nah, aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah memiliki karakteristik tidak berkurangnya nilai karena tidak mengalami penyusutan. Maka dari itu, setiap keuntungan dari transaksi penjualan tanah antara entitas induk dan entitas anak belum bisa diakui sebagai laba real sebelum tanah tersebut dijual kepada pihak eksternal. Misalnya nih, contohnya PT Palapa itu sebagai entitas induk membeli tanah dari pihak non-afiliasi senilai 900 juta, lalu menjualnya kepada anak perusahaan PT Samudra seharga 1 miliar secara individual. PT Palapa mencatat laporan sebesar 100 juta. Namun dalam laporan keuangan konsolidasian, laba tersebut belum boleh diakui, ya karena tanah tersebut masih berada dalam kelompok usaha atau belum dijual keluar grup, seperti itu. Dan jika kemudian PT Samudra menjual tanah tersebut ke pihak eksternal seharga 1,2 miliar, maka pada saat itulah laba sebesar 100 juta yang sebelumnya ditangguhkan dapat diakui, ditambah laba baru senilai 200 juta dari penjualan pihak luar, seperti itu. Dengan kata lain, keuntungan internal baru dianggap terrealisasi setelah aset berpindah keluar kelompok usaha. Juga terdapat beberapa skenario pencatatan yang mengaruhi jurnal eliminasi. Yang pertama itu ada skenario 1, seluruh transaksi terjadi dalam tahun yang sama, yaitu semua laba bisa diakui pada periode tersebut karena tanah telah dijual ke pihak luar. Yang skenario kedua yaitu transaksi internal terjadi tahun ini, penjualan ke pihak luar tahun berikutnya, yang dimana laba internal ditangguhkan dulu dan pada tahun berikutnya baru diakui. Lalu ada skenario yang terakhir atau skenario ketiga, yaitu transaksi internal sudah terjadi di tahun sebelumnya, yang dimana laba yang belum terrealisasi dari tahun sebelumnya akan dikoreksi pada tahun berjalan. Dengan cara 3 skenario ini, maka laporan konsolidasi akan tetap menggambarkan laba dan aset grup secara wajar dan tidak berlebihan. Lalu di bab 6 ini kita juga akan membahas tentang transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Aset tetapnya itu seperti bangunan, kendaraan, maupun mesin itu mengalami penyusutan setiap tahunnya, teman-teman. Maka ketika aset ini dijual antara entitas induk dan anak, keuntungan penjualan tidak langsung diakui secara seluruhnya, melainkan direalisasi terlebih dahulu dan direalisasinya secara bertahap seiring penggunaan aset, yaitu melalui penyusutan. Contohnya, PT Induk menjual kendaraan kepada anak seharga 210 juta. Nilai buku kendaraan di PT Induk sebesar 180 juta.
Sehingga terdapat laba penjualan 30 juta. Kendaraan tersebut akan digunakan PT Anak untuk operasional dan diselesaikan selama 3 tahun. Dalam laporan konsolidasi, laba 30 juta tersebut tidak langsung diakui, tetapi akan dikoreksi melalui penyesuaian setiap periode. Misalnya, jika penyesuaian tahunan kendaraan 60 juta, maka sebagian dari laba yang belum terrealisasi dikurangkan setiap tahun agar nilai kendaraan dalam laporan konsolidasi kembali ke nilai sebenarnya. Tujuan adanya koreksi ini yaitu agar aset tidak dinilai terlalu tinggi atau overstate dan beban penyusutan tidak dinilai terlalu rendah atau understand. Karena keduanya dapat menimbulkan laba semu di tingkat konsolidasi. Lalu yang ketiga itu kita akan membahas tentang transaksi hulu dan transaksi hilir. Yang dimana hulu itu biasanya disebut dengan upstream dan hilir disebut dengan downstream. Nah, perbedaan penting dalam konsolidasi adalah arah transaksinya, teman-teman. Nah, kan tadi kan ada dua transaksi itu, hulu sama hilir. Nah, transaksi hulu itu terjadi jika entitas anak menjual aset ke entitas induk. Dalam hal ini, laba belum terrealisasi dibagi antara induk dan kepentingan non-pengendali atau NCI sesuai dengan proporsinya. Lalu yang kedua tadi adalah transaksi hilir ataupun downstream, yang dimana ini terjadi jika entitas induk menjual aset ke anak. Lalu seluruh laba yang belum terrealisasi tadi dikoreksi terhadap laba entitas induk karena induk dianggap sebagai pihak pengendali. Jadi yang dapat saya bahas di bab 6 ini itu dengan judul transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap, itu menjelaskan bahwa di mana seluruh transaksi jual beli aset tetap antar entitas dalam satu grup harus dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian. Nah, mengapa hal seperti itu? Karena eliminasi ini bertujuan untuk menjaga agar laporan mencerminkan kondisi ekonomi yang nyata grup secara keseluruhan, bukan hanya dari hasil transaksi internal saja. Di sini ada juga keuntungan internal baru diakui ketika aset benar-benar dijual atau digunakan oleh pihak luar, teman-teman semuanya. Jadi itulah tadi yang dapat saya bahas dari materi bab 6 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.